Surah Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitabun uhkimat, inilah kitab uhkimat yang telah disusun dengan sempurna, ayatuhu yaitu ayat-ayatnya telah disusun dengan sempurna, thumma fussilat, kemudian dijelaskan dengan rinci kandungannya, fussilat min ladun hakimin khabir, dari sisi Allah yang maha bijaksana hakim, khabir yang maha teliti. Jadi kitab ini adalah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha teliti. Jadi diperinci atas beberapa macam, ada yang mengenai tauhid, ada yang mengenai hukum, kisah-kisah, akhlak, ilmu pengetahuan, janji, peringatan, dan lain-lain. Semua disusun surah demi surah, ayat demi ayat, dan seterusnya. Nah, ini adalah kehebatan Al-Quran yang hingga saat ini tidak ada yang bisa menandingi. Ya. Bahkan siapapun yang bisa menandingi ditantang oleh Al-Quran itu sendiri. Siapa yang bisa menandingi? Ya, suruh bikin ayat yang serupa dengan Al-Quran. Ini kehebatan Al-Quran. Sampai kapanpun tidak bisa tertandingi. Maka itu menjadi patokan hidup, ya, patokan hidup yang paling benar. Karena sesuatu yang hebat pasti datangnya hanya dari Allah. Yang hebat itu pasti dari yang maha kuasa, yaitu hebat. Ya. Allah ta'budu illallah, agar tidak kalian menyembah kecuali Allah. Innani lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku Muhammad bagi kamu adalah minhu, darinya, nadhirun wa basyir. Innani lakum minhu nadhirun wa basyirun. Nadhiru wa basyir. Jadi agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku adalah Muhammad memberi peringatan dan pembawa berita gembira. Ya, baginya untukmu, begitu darinya, dari Allah untukmu. Ya. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu, maka hendaklah kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian, yaitu Allah, tsumma tubu, kemudian bertobatlah, ilahi, kepadanya, yumati'akum, dia akan menyenangkan kalian, mataan hasana, dengan kesenangan hidup, baik rizki yang melimpah, ila ajalan musamma, sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu kematian. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu, dan dia akan memberikan kulladzi fadlin, setiap keutamaan amal soleh, fadlahu, yaitu karunia balasannya. Wa in tawallaw fa inni, jika kalian berpaling maka sesungguhnya aku akhafu alaikum, aku takut ditimpakan atas kalian adab yaumin kabir, itu adab siksa yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Ya. Hendaknya kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu. Bertobatlah. Pertama mohon ampun, bertobat. Nah, niscaya dengan begitu Allah akan memberi kamu kenikmatan. Kenikmatan yang baik kepada kamu sampai batas waktu yang ditentukan. Kenikmatan, maka dia akan memberikan yumatiakum, memberikan kesenangan. Mataan hasanah, kesenangan hidup. Hasanah yang baik, yaitu rizki melimpah. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu kematian. Ya. Dan dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Ya, jadi Allah pasti memberikan balasan, karunia kepada siapa yang berbuat baik, pasti dikasih sama Allah. Jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi pelajaran yang terpenting, ya, orang yang mau mohon ampun sama Allah, mau bertobat, Allah pasti kasih dia kenikmatan hidup di dunia. Jadi orang sudah mohon ampun, diampunin sama Allah, masih dikasih lagi kesenangan hidup, rizki melimpah. Ya. Jadi orang kalau rizkinya tidak melimpah, rizkinya sempit, rizkinya seret, maka jalannya adalah mohon ampun dan bertobat. Ya. Dan setiap perbuatan baik pasti Allah kasih. Kulladzi fadlin fadlahu, pasti dikasih balasan karunia yang lebih besar.
Ilallahi marji'ukum, maka kembalilah kalian kepada Allah, dia tempat kembali, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ala, ingatlah, innahum yasnuna, sungguhnya mereka orang munafik itu yasnun, mereka membusungkan sudurahum, dada mereka, liyastakhfu minhu, untuk menyembunyikan diri dari Muhammad. Ala, ketahuilah, hina yastawshuna siyabahum, ketika mereka menyelimuti pakaian mereka, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, dia mengetahui apa yang dia sembunyikan dan apa yang dia tampakkan. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya dia Allah Maha mengetahui terhadap hati, ya, isi hati, isi dada hamba-hambanya, semua makhluk, ya, hamba-hambanya. Abdullah bin Syaddad mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik yang selalu memalingkan muka dan membalikkan badan mereka saat bertemu dan bertatapan dengan Rasulullah. Mereka selalu malu, jadi mereka sangat malu berpapasan dengan beliau. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Muhammad, menyembunyikan perasaan permusuhan, ya, dari kemunafikan mereka dari Nabi Muhammad. Jadi orang munafik itu sebenarnya dia tuh nggak suka dengan Nabi, tapi pura-pura baik, menyembunyikan, ya, menyembunyikan perasaan permusuhan itu disembunyikan sama dia, agar Nabi Muhammad nggak tahu. Ingatlah, sesungguhnya orang munafik itu memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Muhammad. Ingat, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada satupun binatang melata binatang melata, manusia dan hewan. Dabah, ya, satupun binatang melata, manusia dan hewan, fil ardi, di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, melainkan rizkinya pasti dari Allah, dijamin sama Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan dia mengetahui tempat tinggalnya di bumi, wa mustauda'aha, dan tempat penyimpanannya yaitu kuburan. Kullun fi kitabim mubin, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi tidak ada satupun makhluk yang bernyawa, yang bergerak di bumi, semuanya itu dijamin Allah rezekinya. Ya, Allah yang menciptakan, dia juga yang bertanggung jawab memberikan jaminan. Ya. Dia mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Jadi tempat kediaman di sini itu dunia, ya, dan tempat penyimpanan itu berarti akhirat. Ya, dia mengetahui tempat kediaman yaitu di dunia, dan tempat penyimpanan yaitu akhirat. Ya. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda, dialah Allah yang menciptakan semesta langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan singgasananya Allah di atas air, liyabluwakum, supaya dia Allah menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang lebih baik perbuatannya. Wala in qulta innakum mab'utun, dan sungguh jika kamu Muhammad berkata innakum, sungguhnya kalian mab'utun, orang-orang yang akan dibangkitkan min ba'dil maut, dari sudah mati, la yaqulanna, niscaya akan berkata alladzina kafaru, orang-orang yang kafir akan berkata, in hadza illa sihrun mubin, tidaklah Al-Qur'an ini kecuali sihir yang nyata. Wala in akharna anhumul adab, dan jika kami tunda dari mereka, adab itu kami tunda, jika kami tunda adab dari mereka, ila ummatin ma'dudatin, pada waktu yang ditentukan, la yaqulanna, maka sungguh mereka akan berkata, ma yahbisuh, apakah yang menghalanginya, ala yauma ya'tihim, ya, ketahuilah, yauma ya'tihim, pada hari datang kepada mereka, laisa masrufan, ya, tidak dapat dipalingkan, dihindarkan, anhum, dari mereka, wa haqa bihim, dan turun mengepung mereka, maka nubi yastaziun, yaitu azab mengepung mereka, ya, maka nubi yastaziun, dengan apa yang mereka perolok-olok. Jadi Qatadah di sini ayat ini berkenaan dengan beberapa orang, ya, beberapa orang. Sesungguhnya pada hari kiamat itu telah dekat. Oleh sebab itu berhentilah kalian dari berbuat jahat. Ya, mendengar peringatan ini, mereka yang berbuat jahat itu berdiri sebentar, kemudian melakukan perbuatan yang lebih kecil lagi. Ya, sungguh jika kami tangguhkan azab, ya, sungguh jika kami tangguhkan azab terhadap
mereka sampai batas waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ya, ketahuilah, ketika azab datang kepada mereka tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Tidak dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka perolok-olokkan. Ya. Jadi beberapa orang ketika diturunkan dan mengatakan sungguhnya hari kiamat itu telah dekat, oleh karena itu berhentilah kalian dari berbuat jahat. Jadi mendengar peringatan itu, ya, mereka berbuat jahat berhenti sebentar, tidak jahat, kemudian melakukan perbuatan yang lebih kecil lagi. Ya, karena apa? Saat itu dia merasakan tidak diadab, merasakan tidak dihukum, ya, sehingga apakah yang menghalanginya itu? Padahal azab itu tetap akan ditimpakan kepada mereka, tidak dapat dielakkan, dan mereka nanti akan dikepung oleh azab yang dulu diperolok-olokkan. Walain adaqnal insana, dan jika sungguh kami berikan kepada manusia minna dari kami rahmatan, keselamatan, kesehatan dan kekayaan rahmat. Tsumma naza'naha minhu, kemudian kami mencabut rahmat itu darinya, innahu la ya'usun kafur. Sungguhnya pasti dia berputus asa dan ingkar. Jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pasti dia akan berputus asa, tidak berterima kasih. Walain adzaqnahu na'ma'a, dan sungguh jika kami berikan kepadanya kenikmatan ba'dal dharra, sesudah penderitaan, masadhu, ya, penderitaan yang menyentuhnya, la yaqulanna, maka sungguh dia akan berkata, dhahabas sayyi'atu anni, telah lenyap berbagai keburukan dariku, innahu la farihun fakhur, sungguhnya gembira dia dan bangga. Illal ladzina sabaru wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan mengerjakan kebajikan, ulaika lahum maghfiratun, bagi mereka itu ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala surga, ya, pahala yang besar yaitu surga. Fala'allaka tarikun ba'du ma yuha, maka kamu Muhammad mungkin orang yang meninggalkan sebagian ma yuha, sebagian mungkin tarikun, ya, fala'allaka tarikun, maka kamu Muhammad mungkin orang yang meninggalkan sebagian ba'da ma yuha ilaika, sebagian apa yang diwahyukan kepada kamu, wa dhaikun bihi sadruka, dan terasa sempit karenanya dadamu, ayyaqulu laula unzila alaika kanzun, karena mereka mengatakan mengapa tidak diturunkan kepadanya harta, kekayaan, auja ma'ahu malakun, atau datang kepadanya bersamanya malaikat, seorang malaikat, innama anta nadhir, sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, wallahu ala kulli syai'in wakil, dan Allah adalah maha pelihara, memelihara atas segala sesuatu. Jadi jika kami berikan kebahagiaan, ya, jika kami berikan rahmat kepada manusia, rahmat, ya, kemudian rahmat itu kami cabut, pasti dia menjadi putus asa, tidak berterima kasih. Jika kami berikan kebahagiaan kepadanya, setelah ditimpa bencana yang menimpanya, dia akan berkata, telah hilang bencana dariku, sungguhnya dia merasa sangat gembira, bangga. Kecuali orang-orang yang sabar, mengerjakan kebajikan, memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi orang yang bersabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, ya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta, kekayaan, atau datang bersamanya malaikat. Ya, sungguh engkau hanyalah pemberi peringatan, dan Allah memelihara segala sesuatu. Ya. Am yaqulu naftarah, ataukah mereka mengatakan Muhammad membuatnya, atau mengada-ada, membuatnya itu membuat Al-Quran, atau mengada-ada, iftarahu. Qul fa'tu bi asri suwarin, katakanlah maka kalian datangkanlah 10 ayat mislihi, seperti Al-Quran, muftaroyatin, yang dibuat-buat, wad'u man istata'tum, dan ajaklah, seru siapapun yang bisa kalian ajak, min dunillah, yang bisa selain daripada Allah, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang yang benar. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu, maka jika mereka menjawab, mereka yastajibu lakum, menjawab,
tantangan itu pada kalian, fa'lamu maka ketahuilah annama sungguhnya Al-Quran itu unzila bi'ilmillah, diturunkan dengan ilmu Allah. Wa fa'lamu, ya, annama unzila, ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan bi'ilmillah, dengan ilmu Allah. Wa an la ilaha illa huwa, dan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Fal antum muslimun, maka apakah kalian orang-orang berserah diri ataupun muslim? Maka jika mereka tidak memenuhi tantangan, maka katakan, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri dan masuk Islam? Ya. Jadi Al-Quran itu bukan dibuat-buat, jadi betul-betul ini dari Allah. Kalau mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu dibuat-buat oleh Muhammad, ya, kalau memang Anda mengatakan Al-Quran dibuat-buat oleh Muhammad, maka bikinlah, datang 10 surat. Kalau bisa, 1 surat aja nggak bisa. Kalau bisa, datangkan orang-orang yang hebat di sekeliling kamu, selain Allah jika kamu benar. Ya, maka dia nggak akan bisa, pasti dia tidak akan bisa memenuhi tantangan itu. Fa'ilam yastajibu lakum. Ya, maka jika mereka tidak bisa memenuhi tantangan itu, katakanlah fa'lamu, ketahui, ya, bahwa Al-Quran itu memang diturunkan dengan ilmu Allah. Makanya kalian pasti nggak bisa melawan. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah. Ya. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, maka hendaknya kamu berserah diri masuk Islam. Maukah kamu berserah diri masuk Islam? Mangkana yuridul hayata dunya, dan siapa yang dia menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwafi ilahim a'malahum, kami sempurnakan, kami penuhi kepada mereka hasil usaha mereka, fima wahum fiha, ya, nuwafi ilahim a'malahum fiha, nah, kami penuhi kepada mereka hasil usaha mereka untuk mendapatkan dunia, wahum fiha, dan mereka di dalamnya la yubkhasun, tidak dikurangi sedikit pun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah, mereka adalah orang-orang yang tidak ada, ya, tidak mendapatkan bagi mereka di akhirat bagian illa nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan hancur sia-sia apa yang mereka usahakan, fiha, yang mereka usahakan di dalamnya, wa batilun, dan batil sia-sia makanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Jadi Mujahid Anas bin Malik mengatakan bahwa ini diturunkan berkenaan dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang selalu melakukan perbuatan yang didasari keduniawiaan saja. Demikian juga orang-orang Muslim yang riya, ya. Jadi barang siapa menghendaki kehidupan dunia, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itu orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Sia-sia, ya. Di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia itu sia-sia. Terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Itu bagi orang yang urusannya dunia, ya, selalu golek kesenangan dunia saja. Afa man kana ala bayyinatin min rabbih, maka apakah orang yang ala bayinatin, atas bukti nyata, min rabbihi, dari Tuhannya yaitu Muhammad SAW, wa yatsluhu syahidun, dan mengikutinya syahidun, seorang saksi yaitu Jibril, minhu, darinya, wa min qablihi, dan dari sebelumnya kitabu Musa, yaitu kitab Musa, Taurat, imaman wa rahmatan, sebagai imam atau pedoman dan rahmat. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itu adalah beriman kepada Al-Quran, wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang dia ingkar dengannya, dengan Al-Quran, minal ahzab, dari golongan finnar, mau'iduhu, maka neraka yang menjadi tempat yang diancamkannya. Fala taku fi miryatin, maka jangan kamu berada dalam keraguan, minhu, darinya, innahu, sungguhnya di Al-Quran, al-haqqu, yang benar, min rabbika, dari Tuhan kamu. Walakinna, akan tetapi aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak, aktsarun nasi la yu'minun, kebanyakan manusia tidak beriman, tidak percaya. Apakah orang kafir sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti? Jadi maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, yaitu Al-Quran. Jadi apakah orang kafir itu sama, ya, dengan orang-orang yang beriman? Orang beriman itu yang punya bukti nyata, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Apakah sama? Ya, dan diikuti oleh saksi, ya, yang saksi itu Jibril, ya, Al-Quran atau Muhammad. Saksi dari Allah. Sebelumnya sudah ada pula,
Ya, jadi sebelum itu ada juga kitab Musa menjadi pedoman rahmat. Mereka beriman kepada Al-Quran. Jadi barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka neraka tempat yang diancamkan bagi mereka. Karena jangan engkau ragu terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ya, jadi orang kafir itu apakah sama? Orang kafir nggak punya bukti. Nah, orang mukmin punya bukti nyata, yaitu Al-Quran. Ya, dan diikuti oleh saksi, yaitu Jibril atau Al-Quran itu sendiri dari Allah atau Nabi Muhammad. Ya, itu saksi kebenaran Al-Quran. Yang sebelumnya juga sudah ada kitab Musa, Taurat yang menjadi pedoman. Ya, mereka beriman kepada Al-Quran juga. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka neraka tempat yang diancamkan bagi mereka. Maka jangan engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu benar-benar dari Tuhan kamu, tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Walakin aktsarun nasi la yu'minun. Wa man adlam, dan siapakah yang lebih zalim mimman iftara, daripada orang yang membuat-buat 'alallahi kadiban, kedustaan kepada Allah, ulaika yu'raduna, mereka itulah dihadapkan ala rabbihim wa yaqulu, dihadapkan kepada Tuhan mereka dan berkata al-asyhad wa yaqulul asyhad, dan berkata para saksi, haula, mereka ini alladzina kadzabu, adalah orang-orang yang berdusta ala rabbihim, atas Tuhan mereka, ala la'natullah, ingatlah kutukan Allah ala zalimin, atas orang-orang yang zalim. Ya, siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ada suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dengan para saksi, akan berkata, ya, saksi itu ya malaikat Jibril, malaikat, nabi-nabi, ya, dan anggota badannya sendiri itu akan menjadi saksi dalam kehidupan selama hidup di dunia. Nanti di akhirat saksi-saksi itu ya akan menyaksikan dan berkata, orang inilah yang berbohong kepada Tuhan mereka. Ya, jadi nanti setelah mati di akhirat, waktu perhitungan, anggota badan kita, malaikat, semua jadi saksi atas kelakuan kita sendiri. Inilah orang-orang yang berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah laknat Allah ditimpakan pada orang yang zalim. Alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang mereka menghalangi dari jalan Allah wa yabghuna iwaja, dan mereka menghendakinya bengkok. Wa hum bil akhiratum kafirun. Dan mereka adalah di hari akhirat mereka adalah orang kafir. Yaitu mereka itu yang menghalangi dari jalan Allah. Ya. Ingatlah laknat Allah ditimpakan kepada orang yang dolim, yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah untuk menghendaki agar jalan itu bengkok. Jadi mereka itu berusaha agar orang lain mengingkari agama yang benar. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya dengan adanya akhirat. Jadi mereka itu lebih zalim. Jadi mengadakan kebohongan, ya, padahal nanti anggota tubuh dia, malaikat itu mau jadi saksi, Nabi mau jadi saksi. Siapa itu dia? Dia itu menghalangi jalan Allah agar orang-orang itu bengkok jalannya dan tidak percaya adanya akhirat. Itu orang itu lebih zalim. Ya, jadi yang menghalangi jalan kepada Allah. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi, mereka itu tidak mampu, ya, orang-orang yang tidak mampu menghalangi siksa Allah fil ardi, di bumi, wa makana lahum min dunillah. Ya. Dan bagi mereka tidak ada selain Allah min auliya, dari penolong, yaitu tidak ada penolong selain Allah. Yudha'af lahumul azab, dilipat gandakan bagi mereka siksa. Makanu yastati'una sam'a, mereka tidak sanggup mendengar, wa makanu yubsirun, dan mereka tidak juga sanggup melihat. Ulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka adalah orang-orang yang merugi diri mereka sendiri, wa dhalla anhum, dan lenyaplah dari mereka makanu yaftarun, apa yang mereka ada-adakan. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun, pasti mereka nanti di akhirat termasuk orang-orang yang paling rugi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa akhbatu ila rabbihim, sungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, wa akhbatu, dan mereka merendahkan diri ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya, orang yang berbuat baik, orang yang beriman, berbuat baik, kemudian merendahkan diri, akhbatu wa akhbatu ila rabbihim, merendahkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Ya. Jadi mereka adalah penghuni surga. Beriman, berbuat baik, merendahkan diri di hadapan Allah, mereka itu adalah ahli surga, kekal di dalamnya.
Matsalul fariqaini, perumpamaan dua golongan kafir dan mukmin. Kal a'ma wal asam, seperti orang buta dan orang tuli. Jadi perumpamaan dua golongan. Siapa itu dua golongan? Orang kafir dan orang mukmin itu seperti orang buta dan orang tuli. Wal basir was sami', orang yang dapat melihat dan orang yang dapat mendengar. Seperti itu. Hal yastawiyani masalah, apakah sama keduanya? Perumpamaan itu apakah sama? Afala tadakkarun, apakah tidak kalian mengambil pelajaran? Ya. Jadi perumpamaan kedua golongan kafir dan mukmin itu seperti orang buta dan orang tuli, dengan orang yang dapat melihat dan orang yang dapat mendengar. Nah, perumpamaan mereka, samakah kedua golongan itu? Ya, apakah tidak kamu mengambil pelajaran dari sini? Walaqad arsalna Nuhan, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya, inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya bagi aku ini bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Allah ta'budu illallah, agar jangan sampai kalian menyembah selain Allah. Inni akhafu alaikum, sungguhnya aku takut atas kalian azab yaumin alim, azab yang sangat pedih. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, faqala al-mala'u, berkata pemuka-pemuka orang-orang kafir min qaumi, dari kaumnya, mana roka illa basyaran, kami tidak melihat kamu kecuali seorang manusia, mislana, seperti kami, wa mana roka taba'aka, dan kami tidak melihat kamu mengikuti, dan kami tidak melihat kamu ittaba'aka, yang mengikuti kamu, illal ladzina hum araziluna, melainkan orang-orang yang mereka orang-orang yang hina di antara kami, badiyar ra'yi, rendah, ataupun orang-orang yang rendah yang pendapat ataupun berpikir. Wa ma nara lakum alaina min fadl, dan kami tidak lihat bagi kalian atas kami min fadl, ada keutamaan ataupun kelebihan. Bal nadunnukum kadibin, tetapi bahkan kami meyakini kamu adalah berdusta. Maka katakanlah, ya, katakanlah pada pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak. Jadi berkata pemuka orang kafir dari kaumnya, kaum Nuh, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah engkau manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun, bahkan kami menganggap kamu orang yang pendusta. Qala ya qaumi, Nuh berkata, hai kaumku, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, in kuntu ala bayyinatin, jika aku mempunyai bukti nyata, min rabbi, dari Tuhanku, wa atani rahmatan, dan dia Tuhanku memberiku rahmat, min indihi, dari sisinya, fa ummiyat alaikum, maka lalu disamarkan atas kalian, fa ummiyat alaikum, anul zimukumuha, apakah kami akan memaksakannya kepada kalian, wa antum laha karihun, padahal kalian adalah orang yang benci, tidak menyukai. Kemudian Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apakah kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya? Ya. Ya, jadi Nuh mengatakan setelah kaumnya tidak mau percaya dan mengatakan bahwa Nuh, kamu itu adalah orang biasa aja, kamu nggak punya kelebihan. Yang ikuti kamu itu adalah orang-orang yang bodoh, yang lemah otaknya, yang hina-dina di antara kami. Akhirnya mereka gampang percaya aja. Kamu tuh nggak punya bukti kalau kamu tuh betul-betul utusan Allah. Bahkan kamu tuh pendusta. Akhirnya Nuh berkata, ya, bagaimana jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku? Aku diberi rahmat dari sisinya. Dan rahmat itu memang disamarkan bagi kamu. Kamu nggak tahu. Apakah kami akan memaksakan kamu? Apakah saya akan memaksakan kamu untuk menerimanya? Ya, padahal kamu tidak menyukainya. Ya. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku tidak meminta kalian, la as'alukum alaihi mala, atas dakwaku ini harta. Ya, jadi aku tidak meminta kepada kalian imbalan, tidak minta harta, tidak mencari apa-apa dari kamu. Ya. Ini Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, aku ini tidak meminta apa-apa, tidak minta harta dari kamu, tidak minta imbalan sebagai imbalan, ya. Tidak minta harta sebagai imbalan atas dakwaku ini, atas seruanku.
In ajriya illa 'ala Allah. Ya, upahku itu hanya Allah saja, hanya dari Allah. Wa ma ana bitaridil ladina amanu. Dan aku tidak mengusir. Ya, dan aku tidak mengusir. Wa ma ana bitaridil ladina amanu. Ya. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Innahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka menemui Tuhan mereka, walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tetapi aku memandang kalian termasuk kaum yang bodoh yang tidak mengetahui. Jadi Nuh berkata dari ayat sebelumnya, Ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat 'alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Wahai kaumku, Nuh berkata, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apakah kami akan memaksa kamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang beriman. Ya, sungguh mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Ya, sungguh mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Wa ya qaumi may yansuruni. Wahai kaumku, siapakah yang menolongku minallah, dari azab Allah, in tarattuhum, jika aku mengusir mereka, afala tadakkarun. Ya, wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Wala aqulu lakum indi khazainullah. Dan aku tidak mengatakan pada kalian bahwa di sisiku ada perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Wala aqulu inni malak, dan aku tidak mengatakan bahwa aku ini malaikat. Wala aqulu lil ladina tazdari, dan aku tidak mengatakan kepada orang-orang yang memandang rendah, memandang hina, a'yunuhum, pandangan kalian, a'yunukum, lil ladina tazdari a'yunukum. Aku tidak mengatakan kepada orang-orang yang memandang rendah, memandang hina pandangan kalian, la yu'tiyahumullahu khaira, bahwa Allah tidak akan mendatangkan pada mereka kebaikan. Allahu a'lamu bima fi anfusihim, Allah lebih mengetahui dengan apa yang ada dalam diri mereka. Inni idzal laminadz zalimin, sesungguhnya kalau begitu aku termasuk benar-benar orang yang zalim. Jadi, dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan pada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh jika demikian, aku benar-benar termasuk orang yang zalim. Qalu ya Nuh, qad jadaltana. Akhirnya mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya kau telah mendebat kami, fa'aksarta jidalana, maka kamu telah memperbanyak bantahan pada kami, fa'tina bima ta'iduna, maka datangkanlah kepada kami dengan apa yang kamu ancamkan kepada kami, in kunta minas shodiqin, jika kamu adalah orang yang benar. Akhirnya mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami. Kita ini telah berbantah-bantahan, telah ayal-ayalan, ya. Dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terlalu banyak, ya, saling bantah-membantah. Dah sekarang gini, datangkanlah kepada kami adab yang engkau ancamkan. Datangkanlah. Jika kamu orang yang benar, jika kamu benar, datangkanlah adab itu yang engkau ancamkan. In kunta minas shodiqin. Qala, Nuh berkata, innama ya'tikum bihillah. Sungguh hanya Allah yang akan mendatangkan kepada kalian dengan azab itu, hanya Allah, insya'a, jika dia Allah mengendaki, wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kalian termasuk orang yang dapat berlepas diri. Akhirnya Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepada kamu
jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Wala yanfa'ukum nushi, dan tidak akan berguna nasihatku bagi kalian. In aradtu an ansaha lakum, jika aku hendak untuk aku beri nasihat kepada kalian. In kana Allah yuridu ayyuwiyakum, jika Allah ingin atau menghendaki untuk menyesatkan kalian. In kana Allah yuridu ayyuwiyakum, jika Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Huwa rabbukum, dia Tuhan kalian, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian dikembalikan. Ya, dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagi kamu sekalipun aku ingin memberi nasihat pada kamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi setelah mereka menantang, berbantah-bantahan, ya kaum Nuh, ya sudah, datangkanlah azab yang engkau janjikan kepada kami, yang engkau ancamkan. Jika kamu benar, cobalah turunkan azab. Nah, Nuh menjawab, hanya Allah yang bisa mengazab kamu, bukan aku. Itu jika Allah menghendaki, kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagi kamu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepada kamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Wa ilaihi turja'un. Am yaquluna iftarahu, ataukah mereka mengatakan bahwa Nuh itu mengada-ada? Qul in iftaratuhu, katakanlah jika aku membuat-buatnya mengada-ada, fa'alayya ijrami, maka dosaku ya atasku. Wa ana bari'un mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari apa yang kalian berbuat dosa. Ya, bahkan mereka orang kafir itu berkata, dia cuma mengada-ada saja. Ya, orang kafir berkata bahwa Nuh itu telah mengada-ada saja. Katakan Muhammad, jika aku mengada-ada, katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya dan aku berbebas dari dosa yang kamu perbuat. Ya, katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada. Jadi mereka orang kafir berkata, dia Nuh itu cuma mengada-ada saja. Ya, katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya dan aku bebas dari yang kamu perbuat. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika, dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya la yu'mina, di antara min qaumika, di antara kaum kamu, ya, bahwasanya tidak akan beriman di antara kaum kamu, illa man qad aman, kecuali orang yang sungguh telah beriman. Fala tabtais, maka jangan bersedih, bima kanu yaf'alun, dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih tentang apa yang mereka berbuat. Fala tabtais bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi'ayunina, dan buatlah kapal dengan pengawasan kami, wa wahyina, dan petunjuk wahyu kami, wala tukhatibni, dan janganlah kamu berbicara dengan aku, fil ladzina zalamu, tentang orang-orang yang zalim, innahum mughraqun, sungguh mereka orang-orang yang ditenggelamkan. Buatlah kapal dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, jangan engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, sungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Wa yasna'ul fulka, dan Nuh membuat kapal airnya. Wa kullama marra alaihi malaun, setiap kali berjalan di atasnya pemuka-pemuka, min qaumihi, dari kaum Nuh itu, sakhiru minhu, mereka mengejek dari Nuh, mengejek padanya. Qala in taskharu minna, Nuh berkata, jika kalian mengejek kami, fa inna naskharu minkum, maka sungguh kami mengejek dari kalian, ya pada kalian, kama taskharun, sebagaimana kalian mengejek. Akhirnya Nuh membuat kapal, setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejek. Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami.
Fasawfa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui, mayyatihi azabun yukhzihi, siapa yang mendatanginya azab yang menghinakan itu, wa yahilu alaihi azabun muqim, ya, dan menimpa atasnya azab yang terus-menerus. Hatta idza jaa amruna wa farattan nur, sehingga sampai saatnya apabila datang ketetapan kami dan telah memancar air. Wa farattan nur, dapur itu tempat memasak roti. Qul nahmil fiha, kami berfirman, muatkanlah fiha, di dalam kapal itu, min kullin zaujaini, dari setiap masing-masing sepasang, zaujaini snain, sepasang, yaitu 2, wa ahlaka, dan keluargamu, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang yang telah tetap atasnya perkataan ketetapan siksa, wa man aman, dan muatkan orang yang telah beriman, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman kepada Nuh kecuali sedikit. Ya. Jadi maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal, hingga apabila perintah kami datang dan tanur, dapur, telah memancarkan air. Ya, jadi perintah kami datang, kemudian dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya, ke kapal itu, dari masing-masing hewan, sepasang, jantan, betina, juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muat juga orang yang beriman. Ya, ternyata orang beriman yang bersama Nuh hanya sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa qala irkabu fiha, Nuh berkata, naiklah kalian ke dalam kapal, bismillah, dengan nama Allah, majriha wa mursaha, ya, pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Naiklah kapal itu, ya, dengan nama Allah saat nanti berlayarnya, saat berlayar dan berlabuh, ya, naik dengan nama Allah, bismillah. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa hiya tajri bihim fi maujin kaljibal, dan kapal itu berjalan, ya, dengan mereka fi maujin, dalam gelombang kaljibal, seperti gunung gelombangnya. Wa nada Nuhun ibnahu, dan Nuh memanggil kepada anaknya, wa kana fi ma'zilin, dan saat itu anaknya berada di tempat terpencil, ma'zil. Ya bunayya irkam ma'ana, naiklah bersama kami, wala takun ma'al kafirin. Ya bunayya irkam ma'ana, wala takun ma'al kafirin, wahai anakku, naiklah bersama kami, jangan kamu berada bersama orang yang kafir. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana seperti gunung-gunung, dan Nuh memanggil anaknya. Jadi nama anak Nabi Nuh yang kafir itu Kan'an. Nama anak Nabi Nuh yang kafir itu namanya Kan'an. Sedang putra-putranya yang beriman itu Sam, Ham, dan Yafit atau Yafis. Jadi anak Nabi Nuh yang kafir itu namanya Kan'an, dan putra-putranya yang beriman Sam, Ham, dan Yafit. Jadi ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah kamu ke kapal bersama kami, dan jangan engkau bersama orang kafir. Wala takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya berkata, aku berlindung ke gunung yang akan menjagaku, memeliharaku dari air bah. Qala, Nuh berkata, la asimal yaum, tidak ada pelindung hari ini, min amrillah, dari perintah azab Allah, illa man rahim, kecuali orang yang dikasihani, wahala bainahumal mauju. Akhirnya menghalangi di antara keduanya gelombang, fakana minal mughraqin, maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Wa qila ya ardu bla'i, difirmankan, wahai bumi, ibla'i, telanlah ma'aki, airmu, wa ya sama, dan langit, aqli'i, berhentilah hujan, berhentilah air turun,
wa ghidal ma, dan disurutkan air, wa qudiyal amr, dan diselesaikanlah azab kaum Nuh, wastawat 'alal judi, dan kapal berlabuh di atas bukit Judi, ya, bukit Judi dekat Mosul. Wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin, dan dikatakan jauh, binasalah bagi kaum orang-orang yang dolim. Dan anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah ini. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi kamu dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Akhirnya anak itu tenggelam. Akhirnya Allah bilang, difirmankan, wahai bumi, setelah tenggelam, wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan. Perintah itu dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Jadi Allah telah melaksanakan janjinya dengan membinasakan orang kafir kepada Nuh, ya, dan menyelamatkan orang yang beriman. Jadi gunung Judi, artinya kapal itu berhenti di situ, di gunung Judi. Dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Gunung Judi itu di mana? Terletak di Armenia, sebelah selatan, jadi perbatasan dengan Mesopotamia. Jadi daerah perbatasan dengan Mesopotamia, terletak di Armenia sebelah selatan. Ada gunung namanya Gunung Judi. Wastawa 'alal judi wa qila bu'dan liqaumiz zalimin. Ya. Dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Wa nada Nuhun rabbahu, dan akhirnya Nuh berseru kepada Tuhannya, faqala, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inna bni min ahli, sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku, wa inna wa'dakal haq, dan sungguh janji engkau adalah benar, wa anta ahkamul hakimin, dan engkau paling adil, paling bijaksana ahkamul hakimin, ya, paling adil, paling bijaksana para penghukum. Ya, engkau adalah hakim yang paling bijaksana. Qala, Allah berfirman, ya Nuhu, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sungguh dia, anakmu itu bukan termasuk keluarga kamu. Innahu amalun ghairu sholeh, dan sungguh permintaanmu tentang anakmu, amalun ghairu sholeh, adalah perbuatan tidak soleh, tidak baik. Fala tas'alni, jangan kau tanyakan kepadaku, jangan kau minta, kau tanyakan kepadaku, jangan kau minta, ma laisa laka bi ilmun, apa yang tidak ada bagi kamu tentang pengetahuan. Inni a'iduka antakuna minal jahilin, sesungguhnya aku menasihatimu antakuna, agar kamu tidak menjadi orang yang bodoh. Akhirnya Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan anakmu, bukan dari keluarga kamu. Dia itu bukan termasuk keluargamu. Jadi anakmu karena dia melakukan amalan yang tidak baik, tidak soleh, jadi dia itu bukan termasuk keluarga kamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu engkau jangan memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Dan aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Ya. Tidak termasuk orang yang bodoh. Qala rabbi inni a'udzubika. Nuh berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya aku berlindung kepada engkau, an as'alaka, untuk aku tanyakan kepada engkau, ma laisa li bihi ilmun, apa yang tidak mengetahui, apa yang saya tidak tahu ilmunya. Wa illa taghfirli, dan sekiranya engkau tidak mengampuni aku, memberi ampun bagiku, wa tarhamni, dan engkau tidak sayangi aku, akun minal khasirin, maka aku termasuk menjadi orang yang merugi. Qila ya Nuh, difirmankan Allah, wahai Nuh, ihbit bisalamin minna. Qila ya Nuh, ihbit bisalamin minna, difirmankan, wahai Nuh, ihbit, turunlah dari kapal bisalamin, dengan keselamatan, minna, dari kami, wa barakatin alaika, dan keberkahan atas kamu, wa ala umamin mimman ma'aka, dan atas umat-umat dari orang-orang yang bersama kamu. Wa umamin sanumatti'uhum, dan umat-umat kafir, sanumatti'uhum, akan kami beri mereka kesenangan, summa yamassuhum, kemudian akan menimpa mereka, minna adzabun alim, dari kami azab yang pedih. Tilka min amba'il ghaib,
itulah dari berita-berita gaib, nuhiha ilaika, kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad, itu semua berita-berita gaib, ya, berita-berita yang kami wahyukan kepada kamu Muhammad. Ma kunta ta'lamuha anta, ya, kamu tidak ada mengetahuinya. Ma kunta ta'lamuha, kamu tidak tahu. Anta wala qaumuka, kamu dan kaummu juga, min qabli hadza fasbir, dari sebelum ini maka bersabarlah, innal aqibata lil muttaqin, sesungguhnya akibat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Jadi itu sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabar, sungguh kesudahan baik itu bagi orang yang bertakwa. Ya. Fasbir innal aqibata lil muttaqin, ya. Wa ila atin akhahum hudan, dan kami utus kepada kaum Ad saudara dia namanya Hud. Qala ya qaumi ibudullah, ya berkata, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. In antum illa muftarun, in antum illa muftarun, tidak lain kalian hanyalah orang-orang yang mengada-ada. Jadi, dan kaum Ad diutus, ya, saudara, dan wa ila adin, dan kepada kaum Ad kami diutus saudara mereka yaitu Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. In antum illa muftarun. Ya, di situ diperintah, kami diutus kepada kaum Ad, yaitu saudara mereka namanya Hud. Akhahum hudan. Ya, jadi diperintah kepada kaum Ad, akhahum hudan. Yang diperintah adalah akhahum, yaitu Hud, saudaranya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang kalian sembah selain Dia. In antum illa muftarun, selama ini kamu hanya mengada-ada. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra, wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan, ya, tidak minta kalian dari seruanku ajra, upah. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani, ya, tidak lain upahku hanyalah atas yang telah menciptakanku, yaitu Allah. Afala ta'qilun, apakah tidak kalian berakal, berpikir? Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu, wahai kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kalian ilaihi kepadanya. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Dia akan mengirim air hujan atas kalian yang sangat deras. Wa yazidkum quwwatan, Dia akan menambahkan kalian kekuatan, ila quwwatikum, kepada kekuatan kalian. Wala tatawallau mujrimin, dan jangan kalian berpaling mujrimin, sebagai orang yang berbuat dosa. Qaulu Yahud, berkata, wahai Hud, ma ji'tana bibayinatin, kau datang kepada kami tidak dengan bibayita, tidak dengan membawa bukti nyata. Wa manahnu bitariki alihatina, dan kami tidak meninggalkan alihatina, tuhan-tuhan sembahan kami, an qaulika, karena perkataan kamu. Wa manahnu laka bimu'minin, dan kami tidak percaya, tidak beriman dengan kamu, tidak. Dan kami bagi kamu orang yang tidak beriman, tidak percaya. Kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu. Jadi kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami dikarenakan perkataanmu tadi yang mengajak kepada Allah. Kami tidak akan percaya dengan kamu. Innaqulu, ya, innaqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu, tidak kami katakan kecuali bahwa telah menimpa kepada kamu Hud sebagian alihatina bisu, tuhan-tuhan kami dengan keburukan, yaitu penyakit gila. Ya. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Qala, Hud berkata, inni usyhidullah, sungguhnya aku bersaksi kepada Allah, wasyhadu, dan kalian saksikan, anni bariun mimma tusyrikun, sungguh aku telah bebas, ya, berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu.
Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Min dunihi fakiduni, ya, karena persekutuan dari selain dia, fakiduni, maka lakukanlah tipu daya atasku jami'an. Wahai kalian semua summa tungdirun, kemudian jangan kalian tunda-tunda kejahatan kepadaku. Ya. Jadi saksikanlah bahwa aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan. Min dunihi, dengan selain yang lain. Sebab itu jalankan semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Inni tawakkaltu 'ala Allah, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Rabbi wa Rabbikum, yaitu Tuhanku dan Tuhan kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha, tidak ada satu makhluk melata pun kecuali dia yang menguasai, yang memegang ubun-ubunnya. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Ya. Sesungguhnya aku bertawakal, berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ma min dabbatin, tidak ada satu makhluk melata pun, illa huwa akhidun binasiyatiha, kecuali Allah yang memegang atas ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku atas jalan yang lurus, yang benar, yang adil. Fa in tawallau faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Jika kalian berpaling, sungguh aku telah sampaikan pada kalian apa ajaran yang aku telah diutus dengannya kepada kalian. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum, dan akan mengganti kalian Tuhanku dengan kaum yang lain. Wala tadurrunahu syai'a, dan kalian tidak dapat memberi bahaya kepadanya sedikit pun. Kepada Allah kalian nggak bisa apa-apa. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Tuhanku maha penjaga pengawas atas segala sesuatu. Walamma ja'a amruna najjayna hudan, dan ketika telah datang azab kaum Hud diadab dengan angin puyuh. Amruna najjayna hudan, kami selamatkan Hud, walladzina amanu ma'hu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, birahmatin, dengan rahmat minna dari kami, wa najjaynahu min adzabin ghalid, dan kami selamatkan Hud dan para pengikutnya dari adab siksa yang keras. Wa tilka adun, itu kisah kaum Ad. Tilka adun jahadu bi ayati rabbihim, mereka telah ingkar terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Wa asau rusulah, mereka telah mendurhakai rasulnya. Wa taba'u amra kulli jabbarin anid, dan mereka mengikuti perintah setiap penguasa yang angkuh atau sombong, yang dolim, yang menentang kebenaran. Wa tilka adun, ya, itu kaum Ad. Mereka telah ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Mereka itu telah mendurhakai para rasul. Wattabau amra kulli jabbarin anid, dan tidak telah mengikuti perintah penguasa yang angkuh, yang sombong, yang dolim. Ya. Setelah akhirnya mereka ditenggelamkan. Jadi kaum Ad dihajar, dihukum Allah dengan angin puyuh sampai mati semuanya. Yang diselamatkan hanya orang yang bersama Hud. Ya. Jadi azab datang, ya, mereka diazab. Yang diselamatkan hanya Hud dan orang-orang beriman. Kasih rahmat, diselamatkan pula di akhirat nanti azab yang berat. Jadi kisah kaum Ad itu kenapa? Karena mereka mengingkari kekuasaan Allah, dan mereka mendurhakai rasul-rasul yang mengajak mereka kepada Allah, dan menuruti perintah penguasa yang sewenang-wenang dan durhaka. Jadi penguasa sewenang-wenang, orang-orang ikuti penguasa yang sewenang-wenang. Akhirnya Allah murka, Allah marah, diobrak-abrik dengan angin puyuh. Yang diselamatkan cuma Hud dan pengikutnya. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Itu karena apa? Karena mereka mengikuti perintah, menuruti perintah penguasa yang sewenang-wenang dan durhaka. Ya, Al-Quran memberi contoh orang-orang yang tidak mau diajak kepada Allah dan mengikuti perintah, ya, penguasa yang sewenang-wenang dan perintah yang durhaka, maka akan mendatangkan murka Allah, kemarahan Allah, diobrak-abrik dengan angin puyuh.
Nah, ini kasus yang terjadi di kaum Ad. Kaum Ad, ya, yang memberi, yaitu Hud. Ya, kaum Ad yang diutus ke sana adalah Hud, Nabi Hud. Wa usbi'u fi hadhihi dunya la'natan, dan mereka diikuti di dunia ini laknat, ya, oleh laknat dari manusia, wa yaumil qiyamah, dan hari kiamat juga. Ya, inna adan kafaru rabbahum, ketahuilah sesungguhnya kaum Ad ingkar kepada Tuhan mereka. Ala bu'dan li'adin qaumi Hud, maka ketahuilah kebinasaanlah bagi kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud. Ya, mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, begitu juga di akhirat. Ingat kaum Ad, ya, itu ingkar kepada Tuhan, sungguh binasalah kaum Ad, yaitu umatnya Hud. Wa ila samuda akhahum soliha, kemudian kami utus kepada kaum Samud akhahum, saudara mereka, yaitu Soliha, Soleh, Nabi Soleh. Qala, Soleh berkata, ya qaumi ya'budullah, wahai kaumku, sembahlah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagian Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Huwa ansha'akum minal ardi, dialah Allah telah menciptakan kalian dari bumi, dari tanah. Wasta'marakum fiha, Dia telah menjadikan kalian makmur, pemakmur di bumi. Fastaghfiruhu, maka mohon ampunlah kepadanya. Summa tubu ilaih, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Inna rabbi qaribun mujibun, sungguhnya Tuhanku sangat dekat dan sangat mengabulkan doa. Inna rabbi qaribun mujib, ya, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan sangat mengabulkan doa. Qalu, kaum Samud berkata, ya Soleh, wahai Soleh, qad kunta fina marjuwan, sungguh kamu telah menjadikan pada kami marjuwan, seorang yang diharapkan qabla hadza, sebelum ini. Ya. Kaum Samud berkata, wahai Soleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Ya, qabla hadza atanhana, apakah kamu melarang kami an na'budu ma ya'budu aba'ana, apakah engkau melarang kami untuk kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami. Wa innana lafi syakkin, sungguhnya kami benar-benar dalam kebimbangan, mimma tad'una ilahi murid, terhadap apa agama yang kamu serukan atas kami kepadanya, yaitu kebimbangan yang menggelisahkan. Ya. Wahai kaum Samud, mereka berkata, kaum Samud berkata, wahai Soleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang kami diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa? Terhadap agama yang engkau serukan kepada kami. Ya. Jadi kepada kaum Samud kami diutus, yaitu saudara mereka. Saudara itu namanya Soleh. Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud. Soleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Jadi semua nabi itu diutus, judulnya cuma satu, mereka diajak untuk menyembah kepada Allah. Ya, tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia, selain Allah. Dia menciptakan kamu dari bumi, dari tanah, menjadikan kamu pemakmurnya. Ya, manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia. Ya, jadi yang disuruh memakmurkan dunia itu bukan binatang, tapi manusia, bukan makhluk lain. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Bertobat kalian, mohon ampun, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Inna rabbi qaribun mujibun. Mereka kaum Samud berkata, ya, qalu ya Soleh, kaum Samud berkata, wahai Soleh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami yang merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Sungguh kami ini benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan. Kami sekarang ragu dan gelisah terhadap apa yang engkau suruhkan kepada kami. Itu agama yang engkau suruhkan kepada kami. Ya. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin. Akhirnya Soleh berkata, wahai kaumku, ya, terangkan kepadaku in kuntu ala bayyinatin. Ya,
aku telah berada di atas bukti yang nyata min Rabbi dari Tuhanku, wa atani minhu rahmatan, dan dia memberikan kepadaku rahmat kenabian, faman yang suruni minallah, maka siapa yang dia menolong aku dari azab Allah, in asaituh, jika aku mendurhakainya, fama tazidunani ghairu takhsir, maka kalian tidak menambah aku kecuali kerusakan ataupun kerugian. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku, jadi Tuhanku memberi aku rahmat kenabian, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakai Allah? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Ya, kemudian Saleh berkata, wahai kaumku, terangkan kepadaku, in kuntu ala bayyinatin, jika aku telah berada di atas bukti yang nyata min rabbi dari Tuhanku, wa antani minhu rahmatan, dan rahmat kenabian telah memberikan dia, Allah telah memberikan kepadaku rahmat kenabian. Faman yang suruni minallah, maka siapa yang menolong aku dari azab Allah, in asaituh, jika aku mendurhakainya. Fama tazidunani ghairu takhsir, maka kalian tidak menambah aku kecuali kerusakan atau kerugian. Wa ya qaumi hadhihi naqatullah, wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah, lakum, untuk kalian, ayatan, sebagai tanda mukjizat, fadharuha ta'kul fi ardillah, maka biarkan ia makan di bumi Allah, wala tamassuha bisu'in, jangan kalian mengusiknya dengan keburukan atau menyembelihnya. Faya'khudhakum adzabun qarib, maka akan menimpa pada kalian azab yang dekat. Fa'anqaruha faqala tamatta'u, lalu mereka kaum Saleh itu menyembelih unta itu. Faqala, maka Saleh berkata, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian fi darikum, di rumah kalian, salasata ayamin, selama 3 hari kalian dibinasakan. Fa'anqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayamin. Lalu mereka kaum Saleh menyembelih unta itu. Kemudian Saleh berkata, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian fi darikum, dari rumah kalian, salasata ayamin, selama 3 hari. Ya. Nanti lalu kalian dibinasakan. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Maka mereka menyembelih, jadi kaum Saleh itu akhirnya menyembelih unta itu. Kemudian Saleh berkata, bersukarilah kamu supaya semua di rumah kamu selama 3 hari, itu janji yang tidak dapat didustakan. Jadi perbuatan mereka membunuh unta itu adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Saleh alaihissalam. Oleh sebab itu Allah menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari. Jadi hukumannya karena dia melanggar perintah Allah melalui Nabi Saleh, akhirnya dia dijatuhi hukuman. Hukumannya apa? Membatasi hidupnya sampai 3 hari. Maka sebagai ejekan disuruh bersukaria selama 3 hari. Ya, jadi ejekannya gitu. Udah, sekarang kamu senang-senanglah selama 3 hari. Adalah maksudnya dia setelah 3 hari pada mati, dibinasakan. Ya. Falamma jaa amruna najjayna shalihan, maka ketika datang perintah untuk mengadab mereka, najjayna, kami selamatkan Saleh, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, birahmatin minna, dengan rahmat kami, wa min khizyi yaumaidin, ya, dan kami selamatkan mereka dari kehinaan pada hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz, dan sesungguhnya Tuhanmu Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Wa akhadhal ladzina dzalamu as-sayhatu, maka akhirnya menimpa orang-orang yang zalim itu as-sayhatu, suara keras dari langit, fa asbahu, dan jadilah mereka fi diyarim jasimin, mereka jadi orang-orang yang mati berkelimpangan di rumah-rumah mereka. Ya. Ka'alam yaghnaw fiha, jadi seakan-akan mereka belum pernah tinggal di dalamnya. Ala inna tamuda kafaru rabbahum, ketahuilah bahwa sesungguhnya kaum Samud itu
Mereka mengingkari Tuhan mereka ala bu'dan li Samud. Maka ketahuilah binasa bagi kaum Samud. Jadi akhirnya suara yang menggeluntur menimpa orang zalim itu. Akhirnya muncul suara yang keras dari langit. Ya. As-soyhah itu suara keras dari langit. Sehingga mereka mati, dari suara keras itu sehingga mereka mati di rumah mereka. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu, ya, bergelimpangan. Kaum Samud mengingkari Tuhan mereka, jadi karena mereka kaum Samud itu mengingkari Tuhan mereka, akhirnya binasa kaum Samud. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Sungguh telah datang utusan kami, yaitu para malaikat Ibrahim bil busyra, kepada Ibrahim dengan membawa berita gembira, ya, tentang Ishak dan Yakub. Qalu, malaikat mengucapkan salaman, mengucapkan selamat. Qala, Ibrahim menjawab salamun, selamat juga atas kalian. Fama labita ja'a bi'ijlin hanid. Maka tidak lama bahwa Ibrahim datang dengan daging anak sapi yang dipanggang. Bi'ijlin hanid. Falamma ra'a aitiyahum la tasilu ilaihi, maka ketika Ibrahim melihat tangan mereka, utusan yaitu para malaikat itu tidak menyentuh kepada makanan itu, nakirohum wa aujasa minhum khifatan, maka Ibrahim menjadi curiga, nakirohum, kepada mereka, wa aujasa minhum khifatan, dan merasa dirinya merasa takut. Qalu, malaikat berkata, la takhaf, jangan kalian takut, inna ursilna, sesungguhnya kami diutus ila qaumi Lut, kami diutus kepada kaum Lut. Wa mra'atuhu, dan istrinya yaitu Sarah, qaimatun, berdiri, fadhahikat fabasyarnaha, lalu dia tersenyum tertawa. Fabasyarnaha, maka kami beri kabar gembira kepadanya bi Ishaq, dengan kelahiran Ishaq, wa min wara'i Ishaq wa Yakub, dan dari belakang kemudian sesudah Ishaq yaitu Yakub. Ya. Jadi ketika dilihatnya tangan mereka, tamu itu yaitu para malaikat atau utusan itu tidak menjamahnya makanan itu, akhirnya Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut. Malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya aku ini diutus untuk kaum Lot. Dan istrinya berdiri tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak nanti akan lahir Yakub. Dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Ya. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun. Istrinya berkata, alangkah menakjubkan ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Apa aku dapat melahirkan padahal aku ini sudah tua. Saat itu umur 98 tahun. Wa hadza ba'li syaikha, dan ini suamiku Ibrahim sangat tua. Inna hadza la syai'un ajib. Sesungguhnya ini adalah suatu, ya, kelahiran anak dari orang tua itu adalah sesungguhnya sesuatu yang aneh, yang ajaib. Qalu atajabina min amrillah. Para malaikat berkata, apakah kamu merasa heran terhadap ketetapan Allah, rahmatullah wa barakatuh, rahmat Allah dan keberkahannya alaikum atas kalian ahlul bait, keluarga penghuni rumah Ibrahim, ahlul bait. Innahu hamidum majid, sesungguhnya dia maha terpuji dan maha mulia. Qalu atajabina min amrillah. Atajabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlul bait. Innahu hamidum majid. Istrinya berkata, ajaib, ini ajaib. Aku akan melahirkan padahal aku udah tua, suamiku juga sangat tua. Ini benar-benar ajaib. Falamma dhahaba min an Ibrahim ar-raw'u, maka ketika hilang rasa ketakutnya dari Ibrahim, rasa takutnya hilang, waja'atul busyra, dan telah datang kepadanya berita gembira kelahiran anak, yujadiluna fi qaumi Lut. Lalu dia berdebat, para utusan itu, tentang kaum Lut. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu sungguh penyantun, lembut hati, dan orang yang kembali kepada Allah. Ya Ibrahim, a'rid an hada. Wa Ibrahim, tinggalkanlah dari berdebat ini. Innahu qad jaa amru rabbik. Sungguhnya telah datang perintah ataupun ketetapan dari Tuhan kamu untuk membinasakan mereka. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud.
Sungguhnya datang pada mereka siksa yang tidak dapat ditolak atau dihindarkan. Walamma ja'at rusuluna Luton. Yang ketika datang para utusan kami kepada Lut, si abihim, dia merasa sedih resah dengan kehadiran mereka, wadhaqa bihim zar'a, dan terasa sempit kedatangan mereka. Dadanya itu terasa sempit kedatangan malaikat itu. Ya. Wa qala hadza yaumun asib. Dan Lut berkata, ini adalah hari yang sangat sulit cobaannya. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Akhirnya datang kepada Lut kaumnya, mereka datang tergesa-gesa ilahi kepada Lut. Wa min qablu kanu, dan sejak dulu mereka ya'maluna sayyi'at, sudah lama memang mereka mengerjakan perbuatan yang keji, yaitu sodomi. Qala, Lut berkata, ya qaumi, wahai kaumku, haula'i banati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, nikahi mereka, para putriku adalah orang-orang yang suci, baik bagi kamu. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tuhzuni fi dhaifi, jangan kau malukan aku depan tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid, tidaklah kalian seorang laki-laki yang berakal cerdas. Tidakkah alaysa minkum, tidakkah kalian itu di antara kalian seorang laki-laki yang berakal cerdas. Jadi ketika para utusan, yaitu para malaikat itu sudah datang kepada Lut, mulai curiga dan sesak dadanya, sempit karena kedatangannya. Akhirnya Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Jadi Nabi Lut itu merasa susah akan kedatangan para utusan Allah itu karena mereka berupa pemuda, ya. Jadi malaikat itu menjelma menjadi pemuda yang rupawan, sedangkan kaum Lut itu sangat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan dengan melakukan homoseksual. Dia merasa tidak sanggup melindungi mereka bila mana ada gangguan dari kaumnya. Dan kaumnya segera datang kepadanya. Sejak dulu mereka memang selalu melakukan perbuatan keji itu. Akhirnya Lut berkata, wahai kaumku, ini putri-putriku di negeriku ini lebih suci bagi kamu. Maka bertakwalah kepada Allah. Jangan kamu mencemarkan namaku. Wah, mencemar. Wala tuhzuni fi dhaifi, mencemarkan namaku. Ya. Jadi kamu jangan mencemarkan nama aku terhadap tamuku ini. Ya. Apakah tidak adakah di antara kamu orang yang pandai, yang berpikir? Apakah di antara kamu tidak ada orang yang berpikir, yang punya otak, yang mikir? Gitu. Alaysa minkum rajulun rasyid. Qalu, mereka menjawab, laqad alimta, sesungguhnya engkau telah mengetahui malana fi banatika min haqq. Engkau telah mengetahui, ya, tidak ada bagi kami dari para putrimu adalah suatu kebutuhan. Ya, kami tidak menyukai, tidak ada syahwat terhadap putri-putrimu. Wa innaka la ta'lamu, dan sesungguhnya kamu pasti mengetahui manurid, apa yang kami inginkan. Qala law anna li bikum quwwatan. Lut berkata, kalau saja bagi aku punya kekuatan terhadap kalian untuk menolak. Au awi, atau aku dapat berlindung ila ruknin syadid, kepada keluarga yang kuat. Qalu, para malaikat berkata, ya Lut, wahai Lut, inna rusul rabbik, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Lan yasilu ilaik, tidak akan gangguan itu sampai kepada kamu. Fa'asri bi ahlika, maka berjalanlah kamu dengan keluarga kamu, biqita'in minal lail, pada bagian malam hari, akhir malam. Wala yaltafit minkum ahadun, dan jangan sampai seorang yang diantara kalian itu menoleh ke belakang, illam ro'atak, kecuali istrimu, innahu musibuha, sesungguhnya istrimu itu akan menimpa ma'asobahum, siksaan seperti apa yang menimpa pada mereka. Inna mau'idahumus subah, sesungguhnya waktu azab yang dijanjikan mereka adalah waktu subuh. Alaysa subhu biqarib, bukanlah waktu subuh sudah dekat. Bukankah waktu subuh sudah dekat? Alaysa subhu biqarib. Falamma jaa amruna, maka ketika datang perintah untuk membinasakan mereka, ja'alna 'aliha safilaha, kami jadikan bagian atas negeri Lut safilaha, kebalik, ya, dijungkir balik di bawah. Wa amtorna, dan kami hujani 'alaiha, di atasnya, hijaratan min sijilin mangdudin,
dari bebatuan dari tanah sijil yang dibakar dengan api, mandud secara bertubi-tubi seperti hujan. Musawwamatan inda rabbik, batu yang diberi nama, yang diberi tanda. Untuk siapa? Inda rabbik, di sisi Tuhanmu. Wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Dan tidaklah batu itu adalah dan tidaklah azab itu yaitu dengan batu dari az-zalimin biba'id, jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi mereka ketika keputusan datang, mereka dijungkir balikkan, negeri Lot itu dijungkir balikkan, yang atas di bawah, bawah ke atas, dan kami hujani, hari dihujani bertubi-tubi dengan batu dan tanah yang dibakar, ya, yang diberi tanda. Ya, jadi ada namanya masing-masing, diberi tanda ada namanya masing-masing mengenai kepada siapa, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang yang zalim. Wa ma hiya minal zalimina biba'id. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah. Akhirnya kemudian kami utus kepada kaum Madyan saudara mereka yaitu Syu'aib. Qala, Syu'aib berkata, ya kaum yang budullah, wahai kaumku, kalian sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Wala tangkusul mikyal, jangan kalian mengurangi takaran, wal mizan, dan timbangan. Inni arakum, sungguhnya aku melihat kalian bi khairin. Inni arakum bi khairin, sungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan baik. Wa inni akhafu alaikum, dan sungguh aku takut jika kalian yang beriman alaikum akan menimpa pada kalian azab yaumin muhit, hari yang siksa, ya, hari siksa yang menghancurkan kalian. Jadi kepada penduduk Madyan diutus saudara mereka yaitu Syu'aib. Syu'aib berkata, kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, yaitu makmur. Jadi sungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa adab pada hari yang membinasakan, yaitu hari kiamat. Wa ya qaumi auful mikyal wal mizan bil qist. Wahai kaumku, cukupkanlah ya takaran dan timbangan bil qist dengan adil, wala tabkhasun nas, dan jangan kalian mengurangi takaran dengan timbangan kepada manusia asya'ahum, barang-barang mereka, wala ta'tsaw, dan jangan kalian berbuat kejahatan fil ardi mufsidin, di muka bumi, sebagai kalian sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Baqiyatullah khair, rizki yang tersisa setelah menimpa ya itu dari Allah itu lebih baik. Lakum in kuntum, baik bagi kalian, in kuntum jika kalian mukminin, orang yang beriman. Wa ma ana alaikum bihafid, dan aku bukanlah seorang penjaga, bukanlah aku atas kalian. Bukanlah aku atas kalian adalah seorang penjaga. Ya. Jadi sisa yang halal dari Allah itu lebih baik bagi kamu jika kamu orang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas diri kamu. Qalu, mereka berkata, ya Syu'aib, wahai Syu'aib, as-sholatu ta'muruka, apakah solat kamu yang memerintahkan kamu an natsruka, agar kami meninggalkan ma ya'budu abauna, berhala-berhala yang disembah nenek moyang kami, au an naf'ala, atau agar kami meninggalkan fi amwalina, dalam harta-harta kami, meninggalkan mengelola harta-harta kami, mana sya'u, ya, sesuai dengan yang kami kehendaki. Innaka la antal halimur rasyid, sesungguhnya kamu sangat penyantun dan sangat cerdas. Ya. Jadi mereka berkata, wahai Syu'aib, apakah agama kamu, solat kamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara kami yang kami kehendaki? Sungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Jadi perkataan ini, ucapan mereka itu mengejek Nabi Syu'aib, tujuan itu mengejek. Ya, kamu benar-benar orang yang penyantun, benar-benar orang yang pandai kamu itu, tapi tujuannya mengejek. Qala ya qaumi, Syu'aib berkata, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Ya, terangkan kepadaku jika aku berada dalam bukti dari Tuhanku, waruzaqoni, dan Dia memberi rezeki kepadaku minhu, darinya rizqan hasanah, rezeki yang baik, wa ma uridu an ukhalifakum, dan aku tidak ingin untuk menyalahi kalian ila ma anhakum anhu,
terhadap apa yang aku melarang kalian darinya. In uridu ilal islah, dan aku ini tidak menginginkan kecuali perbaikan bagi kalian. Mastata'tu, selama aku sanggup. Wa ma taufiqi, dan tidaklah petunjukku illa billah, kecuali dari Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, yang hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Ya, akhirnya Syuaib berkata, "Baik kaumku, terangkan kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi rezeki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan kebaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti petunjuk yang aku ikuti itu hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Wa ya qaumi, wahai kaumku, la yajrimannakum syiqaqi. Jangan sampai pertentangan aku dengan kalian menyebabkan kalian berbuat dosa. La yajrimannakum syiqaqi. Ayusibakum, sehingga akan menimpa kalian mislama asoba kaum Nuh, azab yang seperti menimpa kaum Nuh, au kaum Hud, atau kaum Hud, au kaum Saleh, atau kaum Saleh. Wa ma kaum Lutin, dan tidaklah azab kaum Lut itu minkum di antara kalian biba'id, adalah jauh. Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Lut, kaum Hud, kaum Soleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Wa ma kaum Lutin minkum biba'id, jadi kaum Lut itu tidak jauh dari kamu. Wastaghfiru, dan mohonlah ampunan kalian Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaih, dan kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Inna Rabbi rahimun wadudun. Sungguhnya Tuhanku maha kekal kasih sayangnya, wadud, dan maha mencintai. Kalau ya Syuaib, berkata, wahai Syuaib, jadi mereka berkata, qalu ya Syuaib, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran, ya, kami tidak memahami, mengerti dengan baik, dengan banyak itu dengan baik, mimma taqul, terhadap apa yang kamu katakan. Wa inna, sesungguhnya kami lanaraka fina dha'ifan, kami benar-benar melihat kamu itu orang yang lemah. Walau larohtuka larojamnaga, dan jika tidak karena keluarga kamu, maka sungguh kami telah merajam kamu. Wa ma anta alaina bi'aziz, dan kamu tidak ada atas kami sebagai orang yang kuat. Jadi kamu itu bukan orang terhormat, ya. Di depan kami kamu itu bukan orang terhormat, ya. Orang yang tidak kuat. Mereka berkata, Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan. Sedang kenyataannya kami memandang kamu itu orang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluarga kamu, tentu kami telah merajam kamu. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Kamu bukan orang yang kuat, bukan orang yang terhormat, bukan orang yang berpengaruh. Qala, Syuaib berkata, ya qaumi, wahai kaumku, arahti, apakah keluargaku a'azzu, lebih kuat, lebih terhormat, alaikum, atas kalian, bagi kalian, minallah, daripada Allah. Wattakhadtumuhu, lalu kalian meletakkan dia, wara'akum dhihriya, di belakang kalian, sebagai punggung yang diabaikan, punggung atau diabaikan. Inna rabbi bima ta'maluna muhit, sesungguhnya Tuhanku, ya, maha meliputi dengan ilmunya terhadap apa yang kalian kerjakan. Syuaib berkata, menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia itu Allah, kamu tempatkan di belakang kamu abaikan. Ketahuilah pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum, wa ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, tetap berbuatlah baik kalian ala makanatikum, sebagaimana kondisi kalian saat ini. Inni amil, sesungguhnya aku berbuat sesuai kondisiku. Saufa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabun yukhzihi, kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan datang kepadanya siksa yang menghinakan. Waman huwa kadhib, dan siapa yang dia adalah pembohong, pendusta. Wartaqibu, maka tunggulah, kalian tunggulah, inni ma'akum raqib, sungguhnya aku bersama kalian adalah orang yang menunggu. Walamma ja'a amruna, maka ketika telah datang amruna, perintah kami mengadab mereka, najjayna Syuaiban, kami selamatkan Syuaib, waladina amanu ma'ahu, dan orang yang beriman bersamanya, birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Wa akhadatil ladina dzalamus sayhah,
Dan kami timpakan kepada orang yang dolim, mereka yang dolim, as-soyhah, suara keras dari Jibril sebagai siksa. Fasbahu fi diarim jasimin, maka jadilah mereka di rumah mereka dalam keadaan mati bergelimpangan. Jadi ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama Syuaib dengan rahmat kami. Jadi Allah menyelamatkan Syuaib dan dengan orang yang beriman bersama Syuaib selamatkan. Itu saat Allah menurunkan keputusannya untuk mengadab mereka. Akhirnya mereka yang dolim dibinasakan dengan suara yang menggeluntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Ada suara keras yang menjadikan dia mati bergelimpangan di rumahnya. Ka'alam yagnau fiha, seakan-akan tidak atau belum pernah mereka tinggal berdiam di dalamnya. Ala bu'dan li Madyana, ketulah kebinasaan kaum Madian, kama ba'idat Samud, sebagaimana telah binasa kaum Samud yaitu sebelumnya. Jadi seolah-olah mereka itu belum pernah tinggal di rumah itu. Mereka ingatlah binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin, dan sungguh kami telah mengutus Musa bi ayatina dengan ayat-ayat mukjizat kami wa sultanin mubin, dan bukti keterangan yang nyata. Ila fir'auna wa malaihi, diutus kepada Fir'aun dan para pemuka-pemuka Fir'aun, fattaba'u amra Fir'aun, tapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, wa ma amru Fir'auna birosyid, dan perintah Fir'aun itu tidaklah benar. Ya. Jadi setelah kaum Syuaib diselamatkan oleh Allah bersama orang beriman, sedang orang yang dolim dibinasakan dengan suara yang menggeluntur dari langit sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah mereka. Ya. Jadi seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Binasalah kaum Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Ya, dan akhirnya sungguh kami telah mengutus Musa. Akhirnya Allah mengutus Musa dan tanda-tanda kekuasaan kami dengan bukti-bukti yang nyata diutus kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tapi mereka juga tidak mengikuti perintah Allah. Mereka juga mengikuti perintah Fir'aun. Mereka tetap ikut perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun itu bukan perintah yang benar. Diajak kepada Allah nggak mau, mereka tetap mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun tidak benar. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar. Fa'awradahumun nar. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Fir'aun mendahului kaumnya pada hari kiamat. Fa'awradahumun nar. Fa'awradahumun nar. Lalu dia membawa masuk mereka ke dalam neraka. Wa bi'sal wirdul maurud. Dan itu seburuk-buruk tempat masuk yang dimasukin. Wa utsbi'u fi hadhihi la'natan, dan mereka diikuti, disusul di dunia ini tenggelamnya mereka itu oleh suatu laknat. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat kelak dilaknat pula. Bi'sar rifdul marfud, itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Dari kamin amba'il qura, demikian itu sebagian dari berita-berita tentang negeri-negeri yang dibinasakan. Naqussuhu 'alaika, yang kami menceritakannya kepada kamu Muhammad, minha, di antaranya negeri-negeri itu, qaimun wa hasid. Jadi di antara negeri-negeri itu masih ada yang berbekas dan ada yang tidak berbekas sama sekali. Wa ma dolamnahum, dan kami tidak berbuat zolim kepada mereka, walakin, akan tetapi zolamu, mereka lah yang berbuat zolim, anfusahum, terhadap diri mereka sendiri. Fama aghnat anhum alihatuhum, maka tidak bermanfaat terhadap mereka Tuhan sesembahan mereka, allati yad'una min dunillah, yang mereka sembah yaitu selain Allah, min syai'in, sedikit pun. Lamma jaa amru rabbik, ketika datang keputusan adab dari Tuhan pencipta kamu, wa mazaduhum ghairu tatsbib, dan tidak sesembahan itu tidak menambah pada mereka selain kerugian dan kebinasaan. Wa kadzalika akhdhu rabbika, demikian itu, yang seperti itu azab Tuhan pencipta kamu, idza akhadhal qura, ketika dia menyiksa penduduk negeri, wa hiya zalimatun, dan penduduknya itu berbuat zalim dari dosa-dosa itu, inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya
siksanya alim, sangat pedih dan sangat dahsyat. Inna fi dzalika laayatan, sesungguhnya itu dari kisah-kisah tersebut itu laayatan, sesungguhnya dari suatu tanda pelajaran. Liman khafa adzabal akhirah, bagi dia yang takut pada siksa akhirat. Dzalika yaumun majmu', itulah hari yang dikumpulkan. Lahun nas, ya di hadapan manusia. Wa dzalika yaumun masyhud, dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Wa ma nuakhiruhu, dan kami tidak menundanya illa kecuali li ajalin ma'dud, sampai batas waktu yang ditentukan. Yauma ya'ti la takallamu nafsun, yaitu pada hari yang datang la takallamu nafsun, yang tidak berbicara seorang pun illa biidnihi, kecuali dengan izinnya. Faminhum syaqiyun wa sa'idun, maka sebagian dari mereka ada orang yang celaka dan sebagian ada orang yang berbahagia. Fa'ammal ladzina syaqu, maka adapun orang-orang yang celaka, fa finnar, maka mereka dalam neraka, lahum fiha zafirun wa syahiq, bagi mereka di dalamnya mereka mengeluarkan teriakan keras, zafirun wa syahiq, dan rintihan. Khalidina fiha, mereka itu orang-orang yang kekal di dalamnya neraka, mada matis samawati wal ardh, selama ada semesta langit dan bumi, illa masya rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki dari Tuhan kamu. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhan pencipta kamu, fa'alun lima yurid, maha melaksanakan, maha pembuat terhadap apa yang dia kehendaki. Fa'al, ya, pembuat, pelaku, pelaksana apa yang dia kehendaki. Jadi mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Ya. Zafirun wa syaikun, mereka melakukan teriakan keras dengan rintihan-rintihan yang keras. Ya, tarikan nafas dan merintih keras. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Ya, jadi ini merupakan kiasan yang dimaksud menjelaskan kekalahan mereka itu dalam rangka selama-lamanya. Alam akhirat juga mempunyai langit dan bumi tersendiri. Ya. Jadi mereka itu kekal di neraka selama-lamanya, selama ada langit dan bumi. Jadi ini merupakan sebuah kiasan menjelaskan bahwa mereka itu betul-betul kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan di alam akhirat itu juga ada langit juga, ada bumi juga. Tapi bumi tersendiri yang beda dengan yang sekarang ini. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sungguh Tuhanmu maha melaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Wa ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang mereka berbahagia, fa fil jannah, maka mereka dalam surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, mada matis samawati wal ardh, selama ada langit dan bumi, semesta langit dan bumi. Illa masya'a rabbuk, kecuali apa yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Ata'an ghaira majzuz, sebagai karunia anugerah yang tidak akan terputus dari mereka. Jadi orang yang berbahagia tempatnya di surga, kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Fala taku fi miryatin, maka jangan kamu Muhammad berada dalam keraguan, mimma ya'budu haula, terhadap apa yang disembah mereka, yaitu menyembah berhala-berhala orang musyrik itu. Jangan menjadikan kamu Muhammad ragu. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Jadi mereka itu tidak menyembah kecuali mereka itu menyembah apa yang disembah nenek moyang mereka dari sebelumnya, yaitu terdahulu. Wa inna lamuwaffuhum, dan sungguh kami pasti akan menyempurnakan kepada mereka nasibahum, bagian mereka, yaitu kebaikan ataupun keburukan, ghairu mangqus, dengan tanpa dikurangi. Ya. Jadi orang berbuat baik akan dapat balasan, orang berbuat buruk juga ada balasan tanpa dikurangi. Ghairu mangqus. Walaqad ataina Musal kitaba, dan sungguh kami telah
memberikan kepada Musa yaitu kitab Taurat, fakhtulifa fihi, lalu diperselisihkan apa yang ada di dalamnya. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika, dan jika tidak ada takdir ketetapan sabaqat yang telah ada untuk sabaqat itu yang telah ada ya, untuk mengakhirkan balasan sampai kiamat mir rabbika, dari Tuhan pencipta kamu, laqudiya bainahum, pasti telah dilakukan hukuman di antara mereka. Wa innahum lafi syakkin minhu murib, sungguhnya mereka musyrikin lafi syakkin, benar-benar dalam kebimbangan minhu terhadap Al-Qur'an, murib ya, dan dalam keraguan. Sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkan, dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Jadi sekiranya tidak ada ketetapan penundaan azab terhadap mereka sampai hari kiamat, tentu mereka dibinasakan pada waktu itu juga. Jadi azab itu diundur sampai hari kiamat. Ya. Kenapa diundur? Diberi kesempatan untuk bertobat, berbuat baik. Sungguh mereka orang kafir benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran. Wa inna kullan, dan sesungguhnya tiap-tiap yang berselisih, lama la yuwaffiyannahum, ya, sungguh akan menunaikan kepada mereka Rabbuka, Tuhan pencipta kamu, a'malahum, balasan amal-amal mereka. Innahu bima ya'maluna khabir, sungguhnya mereka akan sesungguhnya dia Allah bima ya'maluna khabir. Mereka Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan, bima ya'malun. Fastaqim kama umirta, maka luruskanlah jalan yang benar. Fastaqim, di jalan yang benar, luruslah kalian jalan yang benar, kama umirta, ya, sebagaimana kamu diperintahkan oleh Tuhanmu. Wa man taba ma'aka, ya, dan lurus, dan orang yang bertobat ma'aka, bersamamu, wala tatghaw, jangan kalian melampaui batas, innahu, sesungguhnya dia bima ta'maluna basir, ya, melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Wala tarkanu, jangan kalian condong ilal ladina dzalamu, kepada orang yang berbuat dolim, fatamassakumun nar, akan mengenai kalian api neraka. Wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada bagi kalian selain Allah, min auliya'a, yaitu sebagai penolong, tummala tungsurun, kemudian kamu tidak diberi pertolongan dari siksanya. Jangan kamu cenderung kepada orang yang dolim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Jangan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat wajib, torofayin nahar, pada kedua ujung siang, yaitu pagi, petang, subuh, zuhur, asar. Wa zulafan minal lail, dan beberapa waktu bagian dari malam, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Innal hasanati, sungguhnya kebaikan-kebaikan, ya, sholat 5 waktu, yudhibnas sayiat, akan menghapuskan keburukan-keburukan atau dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin, demikian itulah nasihat peringatan lidzakirin, bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Ya, jadi menurut Ibnu Mas'ud, ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang suatu ketika mencium perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian laki-laki tersebut datang menghadap Rasulullah dan menceritakan perbuatannya. Ya, maka turunlah ayat, laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan yang bagi orang-orang selalu mengingat. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wasbir, dan bersabarlah kamu, fa innallaha, sesungguhnya Allah, la yudhi'u ajral muhsinin, tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Falaula kana minal quruni, maka apakah tidak ada dari umat-umat terdahulu, min qablikum, dari sebelum kalian, ulu baqiyatin, orang-orang yang mempunyai keutamaan, yanhauna, yang mereka mencegah anil fasad, dari
berbuat kerusakan fil ardi di muka bumi illa qalilan kecuali sedikit mimman anjayna minhum dari siapa yang kami selamatkan di antara mereka wattaba'al ladzina zalamu dan mengikuti orang-orang yang zalim yang mereka berbuat zalim ma'utsrifu jadi apa yang mereka dapat bersenang-senang fihi di dalamnya wa kanu mujrimin dan mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura dan tidaklah Tuhanmu pencipta kamu liyuhlikal qura dia akan membinasakan suatu negeri bizulmin dengan zalim semena-mena wa ahluha muslihun padahal penduduk adalah orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat baik. Walau sya'a rabbuka dan jika berkehendak Tuhan mencipta kamu la ja'alan nasa ummatan wahidatan maka dia tentu akan menjadikan manusia itu semuanya sebagai ummatan wahidatan, umat yang satu, yaitu yang beragama Islam semuanya. Wala yazaluna mukhtalifin dan mereka masih tetap menjadi mukhtalifin, orang-orang yang berselisih berbeda. Jika Tuhan menghendaki tentu tentu Allah akan menjadikan manusia itu umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Ya, dijadikan umat yang satu, mereka juga masih tetap menjadi orang yang berselisih pendapat. Illa man rahima rabbuka, kecuali orang yang telah mendapati, yang telah Allah memberikan rahmat kepadanya. Man rahima rabbuk. Ya, jadi orang yang mendapat atau telah mendapatkan rahmat dari Allah. Walidzalika khalaqahum. Ya, walidzalika khalaqahum. Walidzalika khalaqahum, oleh karena itu dia menciptakan mereka wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannam. Maka dan telah ditetapkan firman ketetapan Tuhan pencipta kamu la amla'anna jahannam sungguh aku akan penuhi neraka jahannam minal jinnati dari golongan jin wan nas ajmain dan manusia seluruhnya. Ya, jika Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia itu umat yang satu. Semua dibikin Islam semuanya. Ya, umat satu agama, tetapi mereka senantiasa berselisih. Walaupun dijadikan satu, tetap mereka berselisih. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat atau keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka. Semuanya. Wa kullan naqussu 'alaika. Dan tiap-tiap kisah ya pada Rasul naqussu 'alaika. Akan kami kisahkan kepada kamu Muhammad min amba'ir rusul. Sebagian berita-berita Nabi, para Rasul. Manusabbitu bihi fu'adaka. Jadi apa yang akan kami teguhkan, kami tenangkan dengannya hatimu, waja'aka fi hadhil haqqu, dan telah kami datangkan kepada kamu fi hadhil haqqu, ya, dalam kisah-kisah kebenaran ini, wa mau'idotun, dari nasihat pelajaran, wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang yang beriman. Dan semua kisah-kisah Rasul itu kami ceritakan kepada kamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepada kamu segala kebenaran, nasihat, peringatan bagi orang yang beriman. Wa qul lil ladzina la yu'minun, dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, i'malu ala makanatikum, berbuatlah, bekerjalah kalian menurut sesuai kondisi kalian sekarang ini. Kafir, sebenarnya kafir. Ya, berbuatlah kalian sesuai dengan kondisi kalian. Inna amilun. Sungguhnya kami pun orang-orang yang berbuat. Dan katakan Muhammad kepada yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat. Wangtadiru, dan tunggulah kesudahan perkara kalian. Inna mungtadirun, sesungguhnya kami juga orang-orang yang menunggu. Ya. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Dan milik Allah segala sesuatu yang gaib dan isi semesta, langit dan bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru, dan hanya kepadanya dikembalikan perkara. Kulluhu, seluruhnya. Fa'budhu, maka sembahlah dia, wa tawakkal alaih, dan pasrahlah, berserah diri, tawakal kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin, dan Tuhanmu tidaklah lupa, lalai amma ta'malun, terhadap apa yang kalian
kerjakan. Milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia, bertawakallah kepadanya. Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, selesai surah Hud. Dileng-leng selawase urip.